Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan masih tetap semangat belajar walaupun kita belajarnya jarak jauh atau anak-anak belajar dari rumah, ibu mengajar melalui video. Tapi tetap semangat ya anak-anak ya. Oke anak-anak, bertemu lagi pada ibu di kali ini kita tetap masih membahas yaitu tema 1 diriku, subtema 3, dan sekarang kita akan menuju ke pembelajaran 5 dan 6. Nah, di pembelajaran 5 dan 6 ini nanti anak-anak akan ibu ajak untuk belajar bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN. Di mana di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, nanti ibu ajak anak-anak untuk mengenal bunyi konsonan dan bunyi vokal dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian di dalam pembelajaran matematika, nanti ibu ajak anak-anak untuk mengurutkan bilangan, yaitu dari yang terkecil ke terbesar ataupun sebaliknya dari yang terbesar dan ke terkecil. Kemudian juga nanti ada ibu ajak anak-anak untuk menentukan perbandingan angka, yaitu dengan menggunakan kata lebih banyak, sedikit, atau sama dengan. Dan di pembelajaran PPKN nanti ibu ajak anak-anak untuk mengetahui materi yaitu aturan yang harus anak-anak lakukan dalam merawat tubuh. Baik anak-anak, kita langsung saja ya. Nah, ibu akan ajak anak-anak belajar ke yang pertama itu adalah mengenal bunyi konsonan dan bunyi vokal, atau sebaliknya mengenal bunyi vokal dan konsonan. Tentunya anak-anak harus tahu huruf A sampai Z. Anak-anak sudah tahu semua enggak huruf A sampai Z? Ya, mudah-mudahan semua tahu anak-anak ya. Nanti kita akan belajar menentukan huruf konsonan dan huruf vokal. Nah, sebelumnya anak-anak harus ingat atau harus hafal A, B, C, D, dan sampai Z itu anak-anak harus hafal. Di sini anak-anak ibu ajak mengenal huruf vokal. Yang mana saja termasuk huruf vokal? Yaitu ada huruf A, I, U, E, O. Jadi huruf vokal itu terdiri dari 5 huruf. Ada huruf A, ada huruf I, ada huruf U, ada huruf E, dan ada huruf O. Seperti gambar yang ada di sebelah ini nak ya. Itu namanya huruf vokal. Nah, kalau huruf konsonan yang mana? Selain daripada huruf yang 5 itu. Misalkan ada huruf M, B, D, N, dan sebagainya sampai anak-anak menemukan huruf Z. Itu adalah huruf konsonan. Nah, nanti Bu Guru tampilkan contoh nak ya. Di sini ada, nah kebetulan masih tetap berkaitan dengan aku merawat tubuhku. Jadi contohnya di sini Bu Guru ambil sabun. Kata sabun yang terdiri dari huruf S, A, B, U, N. Nah, dalam kata sabun ini yang mana termasuk huruf konsonan? Nah, Bu Guru kasih tahu sekarang. Ingat 5 nak ya. A, I, U, E, O. Jadi dalam kata sabun itu yang termasuk huruf vokal adalah huruf A. Kata sabun itu A-nya huruf vokal, kemudian U-nya huruf vokal. Jadi dalam kata sabun itu ada 2 huruf vokal, yaitu huruf A dan U. Itu namanya huruf vokal. Nah ya, kalau yang kita maksud huruf konsonan di sini dalam kata sabun ini adalah huruf S, B, N. Itu huruf konsonan. Ingat, huruf vokal itu adalah huruf hidup. Ya. Nah, contoh yang kedua di sana ada kata mandi. Kita sekarang kebalikannya ya. Tadi contohnya adalah huruf vokal. Sekarang Bu Guru ambil contoh huruf konsonan. Dari kata mandi ini ada huruf M, A, N, D, dan I. Mandi. Jadi yang mana termasuk huruf konsonan? Di situ adalah huruf M, N, D. Nah, ada 3 di sana anak ya. Dalam kata mandi itu ada 3 huruf konsonan, yaitu M, D, dan N. Bisa anak-anak? Pasti bisa kalau anak-anak mau belajar ya. Ingat, huruf vokal itu terdiri dari 5. Dan huruf konsonan itu dah selain dari A, I, U, E, O. Nanti Bu Guru akan berikan soal setelah penayangan video ini yang berkaitan dengan huruf vokal dan huruf konsonan. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ibu ajak anak-anak untuk mengurutkan bilangan. Nah, dalam pembelajaran matematika ini, anak-anak akan ibu ajak mengurutkan bilangan dari yang terbesar dan ke terkecil. Nah, di sini sudah ada contoh nak-nak ya. Ada angka. Kita mulai dengan contoh mengurutkan angka dari yang terkecil ke terbesar. Nah, di sini ada contoh angka 1 sampai 10.
Itu kalau kita urutkan sudah sesuai dari angka yang terkecil sampai angka yang terbesar, itu ada angka 1 sampai angka 10. Nah, jika sekarang angka 1 sampai 10 ini kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil menjadi seperti contoh di bawahnya, itu dimulai dari angka yang terbesar adalah angka 10, setelah 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Itu disebut dengan mengurutkan angka dari yang terbesar ke terkecil. Nah ya, nanti Bu Guru kasih anak-anak tugas harus bisa menjawab mengurutkan angka dari yang terkecil ke terbesar, begitu sebaliknya mengurutkan angka dari yang terbesar ke terkecil. Ibu ajak anak-anak untuk belajar membandingkan angka, karena waktu ini sudah kita belajar untuk membandingkan banyak benda. Nah, dalam materi membandingkan banyak angka ini, nanti anak-anak menggunakan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah, ingat perbandingannya itu selalu anak-anak lihat angka yang di depan. Misalkan, contoh yang Bu Guru lihatkan di sini pada gambar ini. Nah, misalkan pada contoh yang ada di gambar ini, di sini ada angka 10 dan angka 6. Nah, mana yang lebih besar angkanya, angka 10 atau angka 6? Tentunya angka 10. Jika angka 10 yang lebih besar, maka perbandingannya adalah 10 lebih besar daripada 6. Nah, itu tadi perbandingannya lebih dari, yaitu ada angka 10 dan angka 6, berarti angka yang depan lebih besar daripada angka yang di belakang. Nah, sekarang kalau dia kurang dari, Bu ambil contoh di sini ada angka depannya itu adalah angka 7. Kemudian di angka belakangnya itu adalah angka 9. Nah, mana yang lebih kecil? Ya, tentunya angka 7 ini nak ya, angka yang di depan nih. Jadi, penjelasannya itu adalah kita menggunakan kata kurang dari. Mengapa kurang dari? Karena 7 itu kurang dari 9. Itu maksudnya nak ya, makanya kita menggunakan kata kurang dari. Nah, sekarang kalau dia sama dengan, berarti apanya yang sama? Yaitu kedua angkanya sama, angka depan dan angka belakang. Seperti pada gambar di sini atau pada contoh yang Bu Guru berikan di sini, depan ada angka 5, kemudian di belakangnya itu juga ada angka 5, maka keterangannya itu adalah sama dengan. Karena kedua angkanya itu memiliki nilai atau angka yang sama, itu 5 dengan 5. Nah, itu adalah perbandingan dengan menggunakan kata lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Nah, sekarang selanjutnya itu adalah tentang aturan anak-anak merawat atau menjaga anggota tubuhnya anak-anak, yaitu merawat tubuhnya anak-anak. Nah, aturan yang harus anak-anak lakukan adalah gimana caranya anak-anak merawat tubuhnya anak-anak supaya tetap sehat dan bersih. Dalam materi sebelum-sebelumnya kita sudah pelajari cara merawat tubuh agar tetap sehat, bersih, dan segar, yaitu tentunya dengan cara mandi, menggosok gigi, keramas, menggunting kuku, dan membersihkan pakaian. Nah, yang dimaksud aturannya di sini adalah anak-anak, yaitu anak-anak membersihkan segala tubuh anak-anak dengan tepat waktu. Misalkan anak-anak pada satu hari itu anak-anak membersihkan dirinya atau mandi 2 kali, itu harus anak-anak tepat lakukan. Harus anak-anak lakukan 2 kali, misalkan pagi bangun tidur dan sore hari. Jangan anak-anak mandi 1 kali, karena kalau mandi 1 hari, 1 kali dalam sehari, itu berarti anak-anak sudah tidak mengikuti aturan untuk menjaga kesehatan tubuh. Enak ya? Jadi ingat, untuk menjaga kesehatan tubuh, aturan mandi itu adalah dilakukan paling baik 1 hari 2 kali, pagi dan sore. Begitu juga dengan menggosok gigi, menjaga kebersihan gigi. Aturannya itu 2 kali. Pagi begitu bangun tidur dan sore menjelang anak-anak tidur. Itu wajib anak-anak lakukan untuk menjaga kebersihan gigi anak-anak. Di dalam menjaga kebersihan rambut, itu juga tetap ada aturannya anak-anak, yaitu anak-anak keramas 1 minggu 2-3 kali agar tetap rambut anak-anak menjadi bersih dan harum. Nah, itu aturan atau cara untuk anak-anak merawat tubuh agar tetap sehat, bersih, dan kuat. Oke anak-anak, untuk hari ini sekian dulu materi yang Bu Guru sampaikan. Nanti kita ketemu berikutnya dalam materi pembelajaran 1 subtema 4. Sekian materi dari Ibu, terima kasih. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa nanti anak-anak.